orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Bagaimana apabila saya perempuan, para pegawai saya juga perempuan, dan akta-akta saya melibatkan saksi saya juga perempuan? Apakah apa yang saya kerjakan dan produk hukum yang diterbitkan tidak dalam izin Allah Subhanahu wa taala? Cara memahaminya bukan demikian. Cara memahaminya adalah, perhatikan baik-baik, dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Ya, ini Allah bukan ingin membedakan ya antara laki-laki dengan perempuan, bukan, tapi ingin menempatkan fungsi sesuai dengan fungsinya. Ya, dalam konteks ini, ketelitian dalam pekerjaan perempuan bagus. Perempuan bagus. Tapi daya tangkap, mohon maaf, dan mencerna sesuatu, laki-laki lebih jernih karena perempuan sering memanfaatkan emosional. Maka dari itu kemudian disandingkan oleh Allah, dua laki-laki itu bisa setara. Kalau tadi perbandingannya dua laki-laki atau satu laki-laki kemudian dua orang perempuan. Ya, kalau di An-Nisa kemudian ayat yang 11 sampai 13 dalam konteks warisan, satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan. Itu artinya kalau nggak ada laki-laki sama sekali, boleh antum ambil misalnya yang perempuan dua-duanya. Ya, satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan. Berarti dua laki-laki berapa perempuan? 4 perempuan. Kalau mau diambil demikian. Ada yang memahami begini, sebetulnya laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan adalah saksi yang bisa menguatkan transaksi itu terjadi. Kalau dipandang kuat, bisa menyaksikan, dan di kemudian hari ada masalah, dan masalah itu ketika terjadi tidak banyak menekan perasaan. Karena persoalannya ketika perempuan influennya kuat disebut dengan mar'ah, kena tekanan sedikit bergoyang perasaannya, kena ancaman sedikit muncul ketakutannya. Maka dilibatkan laki-laki di situ untuk menguatkan ketika ada tekanan-tekanan lebih dalam, laki-laki bisa berdiri menjadi tameng yang paling depan. Karena itu dalam Quran laki-laki disebut dengan matahari, Quran surah Yusuf, ya, dari ayat 3 sampai dengan ayat 12 itu. Laki-laki disebut dengan matahari, perempuan disebut dengan bulan. Apa fungsi matahari, Pak? Memberikan sengatan panas, mengeringkan air dari pakaian yang membasahi dan sebagainya. Jadi kalau dibawa ke konteks kehidupan, laki-laki dalam kehidupan, suami, ayah, maaf jika ada yang mengganggu ke rumah pada istri Anda, anak Anda, sengat mereka, berdiri paling depan. Jika istri mengalirkan air mata, maka keringkan air mata itu sehingga dengan senyuman Anda hilang kembali, tarik kembali, dan kebahagiaan itu terjadi. Perempuan seperti bulan. Apa itu bulan? Keluar. Dia tidak punya cahaya tapi punya pantulan yang sangat indah. Pantulkanlah keindahan-keindahan itu sehingga ketika ibu ditetap oleh suami ada kenyamanan, ada kenikmatan, ada kebaikan. Tapi bulan tidak pernah punya cahaya, dia padam. Persoalannya adalah dalam kesaksian, nilai-nilai bulan itu dengan segala kelembutannya kadang-kadang melahirkan perasaan yang kuat. Sehingga ketika terjadi suatu hal dengan tekanan yang luar biasa ke depan, perasaan tidak mungkin, maaf ya, mengendalikan sebuah tekanan-tekanan untuk bisa diringankan di situ. Karena itulah laki-laki penting muncul untuk mengcover itu semua. Tapi kalau Anda kemudian dokumentasikan sekarang, maaf ya, maaf sekali, kalau diduga ke depan tidak punya banyak masalah, saksi tadi turunkan. Gak ada laki-laki, maka perempuan yang tadi turunkan. Dokumentasikan dengan gambar, dengan foto, dengan macam-macam. Maka prinsipnya, maksud saksi itu untuk menguatkan akad. Bahkan kalaupun ini tidak ada sama sekali, Anda hadir berdua saja, ada handphone, ada apa, itu bisa Anda lakukan. Dalam konteks darurat, maka dengan handphone, dengan kamera, itu cukup untuk menjadikan saksi atau transaksi sah untuk dilakukan. Ya. Apakah melanggar ridha Allah? Tidak. Karena prinsip untuk mendapatkan kekuatan, itu telah didapatkan.